Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya kami mohon izin Pak Direktur, teman-teman semua, Bapak dan Ibu yang ada di ruang ini, kami ingin menyampaikan sebuah kultum sebagai kegiatan rutin UKI di hari Rabu ba'da asar. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, sudah selayaknya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga detik ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan, dan nikmat Islam. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana hingga kini pula mampu tetap konsisten mengantar umatnya tetap istiqomah pada jalannya hingga yaumul qiyamah insyaallah. Amin. Tema kultum kali ini adalah makna filosofis di balik bayaran zakat profesi. Di dalam agama Islam, zakat merupakan suatu ibadah yang berkaitan erat dengan harta benda. Setiap muslim maupun muslimah yang telah mencapai syarat diwajibkan untuk menunaikannya. Oleh karenanya zakat termasuk dalam salah sebuah rukun Islam. Mengapa ada pensyariatan zakat? Islam sebagai agama besar memandang bahwa aspek ekonomi, aspek masyarakatan, aspek sosial di dalam masyarakat, khususnya umat beragama Islam, perlu untuk segera ditata. Islam tidak ingin mendapati orang yang miskin menjadi semakin terpuruk, dan sebaliknya orang yang kaya menjadi semakin kaya raya. Islam mengajarkan pada kita bahwa hal-hal seperti tersebut agar diminimalisir hingga titik serendah mungkin sehingga terjadi keseimbangan, di mana yang kaya dapat menopang yang miskin, yang kuat dapat membantu yang lemah. Lebih lanjut, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum, dan ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Wa tuzakihim biha wa sholli alaihim, dengan zakat itu engkau telah membersihkan mereka, engkau telah mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Lebih lanjut, ayat tersebut berbunyi, Inna sholata sakanun lahum wallahu sami'un alim. Dengan doamu itu engkau telah memberi ketentraman jiwa bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, apa makna di balik ayat tersebut? Ya, zakat mempunyai kekuatan yang dahsyat. Zakat mampu membersihkan diri kita. Zakat mampu pula mensucikan diri kita dari hal-hal negatif yang mungkin saja pernah kita lakukan pada masa-masa lampau. Selanjutnya, mari kita mengenal zakat profesi. Apa itu zakat profesi? Zakat profesi merupakan manifestasi zakat di dalam hukum Islam yang mempunyai aturan-aturan yang jelas, aturannya transparan, disebut juga sebagai zakat penghasilan. Penekanan zakat tidak hanya ditekankan pada aspek-aspek komunitas konvensional belaka, namun lebih daripada itu, seseorang yang mempunyai profesi tertentu dengan penghasilan tinggi tentunya, sebut saja seperti seorang dokter, lawyer, konsultan, direktur, dan pekerja-pekerja profesi lainnya, sangat wajib dikenakan zakat profesi ini. Sebagai contoh, seorang petani miskin, ia tetap harus membayar zakat manakala telah mencapai nisab, dan tidak berbeda dengan yang kami sebutkan tadi di awal. Pekerja-pekerja profesi lainnya wajib pula menunaikan zakat penghasilan sesuai dengan penghasilannya.
Lebih lanjut, Profesor Dr. Quraish Shihab menuturkan dalam bukunya yang berjudul Landasan Filosofis Zakat. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan zakat pada umatnya? Shihab mengutarakan ada 3 landasan filosofis yang menjadi pijakan dari hal tersebut. Pertama adalah istikhlaf. Istikhlaf di sini maksudnya adalah penugasan manusia di muka bumi selaku khalifah Allah. Manusia di sini merupakan wakil yang diberi kuasa oleh Allah untuk menyalurkan kelebihan harta benda yang dimilikinya sesuai peruntukannya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dicintai Allah, tahukah Bapak dan Ibu hakikat daripada harta benda yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu selama ini? Ya, hakikat dari harta benda tersebut adalah merupakan titipan atau amanah yang harus disalurkan sesuai peruntukannya. Sejak awal kita telah menyepakati bahwa kita akan tunduk pada garis-garis yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Oleh karenanya, beruntunglah Bapak dan Ibu karena kita diberi kepercayaan olehnya untuk menyalurkan kelebihan harta benda tersebut. Lebih lanjut dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19, Allah mengatakan, wa fi awalihim haqqa lisaili wa mahrum. Dan dari harta mereka terdapat hak orang-orang miskin yang meminta-minta dan hak dari orang-orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Oleh karenanya sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, dengan hal tersebut seyogyanya mampu mendorong kita untuk selalu ingat kepada masyarakat-masyarakat kita, khususnya dari umat muslim yang masih berada di bawah standar perekonomiannya. Yang kedua adalah solidaritas sosial. Dari berbagai sumber pengetahuan yang ada selalu berbunyi bahwa manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia makhluk yang sangat bergantung kepada makhluk lain. Sekali lagi Bapak dan Ibu yang dicintai oleh Allah, pernahkah Bapak dan Ibu menyadari atau berpikir apa-apa yang telah diperoleh, jabatan, fasilitas kantor yang diperoleh selama ini, apakah diwujudkan secara mandiri oleh Bapak dan Ibu sekalian? Apakah diperoleh melalui keringat pribadi atau dengan upaya sendiri? Jabatan maupun fasilitas dan hal lainnya? Tentu tidak Bapak dan Ibu. Semua selalu ada campur tangan orang lain. Semua ada bantuan daripada pihak lain. Oleh karenanya, mari kita sama-sama, mari kita meyakinkan diri kita bahwa apa-apa yang telah kita dapati dan kita harus selalu ingat pada sesama kita. Yang ketiga adalah rasa kekeluargaan. Yang terakhir yang rasa kekeluargaan. Rasa kekeluargaan bukan hanya sekedar take and give atau memberi dan menerima. Namun kita sebagai umat muslim sejati dituntut untuk memberi tanpa diminta, menolong tanpa dimintai pertolongan, menyelesaikan pekerjaan tanpa harus diminta. Dengan begitu kita akan mencerminkan sifat muslim sejati Bapak dan Ibu sekalian. Dari rasa kekeluargaan ini akhirnya mendorong kita untuk memiliki rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan ini pun mendorong kita untuk saling berbagi dengan sesama. Oleh karenanya sisihkanlah Bapak dan Ibu sekalian, entah itu berupa zakat, infak ataupun sedekah. Akhirul kalam, kami ingin mengajak mari kita sebagai umat muslim agar menjalankan sifat muslim sejati sesuai dengan nilai-nilai Islami. Mari kita sama-sama berbuat kebaikan. Mari kita saling ingat pada sesama, mari kita saling berbagi. Demikian, mohon maaf lebih dan kurangnya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.